adalah hari terakhir saya akan memimpin Aspek Indonesia setelah saya bergabung 2012 kalau tidak salah. Dinamika di Aspek Indonesia cukuplah Tuhan saja yang menutupi aib-aib Aspek Indonesia. Kita nggak perlu membukanya ya di floor. Saya kira yang perlu dibenahi. Ya ada tentu tidak ada gading yang tak retak. Pasti ada juga dong. Kalau sempurna itu kayaknya bukan manusia lah ya, bukan. Ya pasti ada kesalahan. Tentu kita juga menyampaikan kan permohonan atau tentang kesalahan-kesalahan nabi-nabi kita. Artinya seorang nabi saja masih kita doakan untuk diampuni dosa-dosanya, meskipun sudah lepas daripada dosa. Jadi apalagi saya Mira Sumira. Jadi kalau saya seperti ini bukan mirahnya, tapi memang tim yang ada di belakangnya. Itu yang hebat. Saya hanya menjalankan. Dan yang kedua, saya berharap biasanya gini Bu Putri. Kalau kongres atau apa munas apa namanya itu suka pada banyak yang ngambek Bang Jumbur, ya nggak kepilih langsung bikin federasi atau konfederasi yang lain gitu atau menjadi sempalan. Itu yang Aspek Indonesia jaga. Makanya Aspek punya slogan sosial dialog, musyawarah mufakat. Aspek Indonesia berafiliasi ke UNI, Serikat Pekerja Global Internasional, sektor jasa yang jumlah anggotanya 20 juta, itu menerapkan musyawarah mufakat dalam pemilihan presiden dan sekjen. Saya presiden Uni Women Committee di Asia Pasifik. Itu pakai musyawarah mufakat, nggak ada nggak ada itu pakai kayak arisan gitu enggak. Kita musyawarah mufakat. Saya pengen Aspek musyawarah mufakat. Kalau nggak musyawarah itu tadi pada ngambek. Siapa yang bilang enggak, kita nggak akan ngambek. Hati orang siapa yang tuh dalam bener ada orang itu. Jadi jangan pakai voting-votingan. Udah kompromi aja deh kamu. Nih siapa? Tapi turunkan egonya dulu tuh masing-masing. Dan jujur tanya masing-masing, apa maksud dan tujuan kawan-kawan untuk menjabat Aspek Indonesia? Apa mau dijual tuh organisasi oleh partai politik atau organisasi tertentu? Atau mau dibuat apa itu Aspek Indonesia? Kan musim pilkada ini. Jadi jangan hati-hati. Ini yang saya jaga betul. Jangan sampai. Saya udah mengusulkan itu berkali-kali, bertahun-tahun yang lalu. Saya dicalonkan, saya bilang udah musyawarah nggak ada yang mau, Bu Putri. Musyawarah mufakat tuh nggak ada, padahal di Uni itu musyawarah mufakat. Udah musyawarah mufakat. Ketemu kita, udah jadi endingnya happy semua. Nggak ada yang marah, nggak ada yang sedih, nggak ada yang ngambek. Indonesia belum mau melakukan itu. Padahal pemilihan itu kan dari Barat ya, dari Eropa, dari kaum-kaum Yahudi lah saya katakan demikian. Kita nggak mengenal sebenarnya. Ini yang mau saya terapkan, tapi kok susah bener gitu. Itu tadi egonya tuh masih, ini loh, saya bawa gerbong, ya udah, saya aja. Tapi ada tapinya. Ketika kawan-kawan nggak mau seperti itu, ya nggak ada masalah kita voting. Ya, tapi votingnya diasaskan, didasari dengan rasa persatuan dan kesatuan. Jaga itu persatuan dan kesatuan. Nggak boleh kita bubar setelah ini atau juga disafiliasi kalau misalnya jagoannya nggak kepilih. Tekankan. Siap begitu kawan-kawan ya? Oke, terus selanjutnya kawan-kawan, apa yang akan menjadi begitu penting Presiden Aspek selanjutnya? Kita sudah bermainnya adalah banyak sekali perubahan dari sistem kerja yang dulu mungkin kita butuh mesin yang sedikit orangnya banyak, sekarang sudah menggunakan teknologi. Kita siapkan itu. Gimana caranya? Artinya anggota serikat pekerja pun semakin menurun pastinya. Kita harus memiliki konsep-konsep untuk menghadapi itu. Bagaimana? Lalu satu pabrik, satu line itu butuh 30 orang. Sekarang menurut kawan saya Pak Haryanto, salah satu pengurus di Apindo, ini menyatakan satu line itu cuma butuh 2 orang saja yang bisa mengoperasikan mesin, bagaimana mesin itu berjalan. Artinya yang kita hadapi. Dan Bu Putri, saya juga mohon dibantu. Ini banyak sekali, sepertinya udah banyak nular ya Pak Nurjaman sebagai pelaku usaha. Kayaknya mereka tuh pengusaha tuh punya grup. Saya tahu sih punya kelompok sendiri yang tiap minggu dia bertemu gitu ya. Apalagi HRD-HRD-nya nih. Jadi bagaimana mereka itu sudah punya kesepakatan mungkin. Kok sama kecenderungannya, banyak sekali perusahaan yang sekarang merger Bu, merger gitu ya. Kemudian
mereka ya udah nggak mikirin lagi pekerjanya, yang penting bagaimana bisnis mereka lancar gitu ya, dan keuntungan lebih banyak lagi karena tadi merger dan orang-orang sedikit. Nah, ada satu kasus yang mungkin di depan mata dan mohon berkenan dari Bu Putri, yaitu sekarang ada merger XL dan merger Smartfren. Ini ketua SL-nya Pak Mustaqim. Pak Mustaqim berdiri, Pak ketua SL-nya ini Bu, ini mohon dibantu. Beliau sedang mohon dibantu banget karena hanya pikirannya ya pekerjaannya ini harus diselamatkan dulu gitu. Jangan sampai ada yang ter-PHK. Nanti mohon mungkin berkenannya Bu Putri minta statementnya lah ya dari Bu Putri selaku Bu Dirjen, nanti aja kalau udah santai gitu sedikit aja untuk bagaimana menanggapi merger Smartfren dan juga XL Axiata. Dan yang belum selesai sampai sekarang nih Bu Putri, dan Bu Putri juga, Pak Heru juga menjadi saksi saat itu adalah Rumah Sakit Haji Jakarta. Bu, Bang Indi coba beri, Bang Indi ketua umumnya nih. Ini Pak Heru nggak ada kejelasan untuk dibayarkan pesangon ini, mereka udah oke nerima, cuma pesangonnya jelas aja deh gitu untuk modal usaha. Jadi harus ada kejelasan terkait dengan pesangon mereka, ini yang mereka butuhkan gitu ya. Kenapa aku Bu Mira mau curhat, mumpung saya udah terakhir ini saya sampaikan PR itu tadi, Rumah Sakit Haji, XL, DJS, apalagi kalau ISS aman lah ya, ISS sepanjang kamu nggak keluar dari ini aman lah ya. Terus Hero Supermarket, Bu Putri udah monitor ya dari PHK, nah Hero, tapi grup Hero-nya masih ada gitu ya. Pesangonnya udah ada, Bang. Belum kemarin kan Hero ke Menaker juga. Intinya harus ada kejelasan ya. Kayak gini-gini yang terjadi, jadi akan banyak PHK gitu ya, dan kawan-kawan harus siap ya, kapanpun PHK itu pasti satu keniscayaan terjadi, entah itu PHK karena pensiun, PHK karena kita melanggar peraturan perusahaan, atau PHK karena meninggal dunia ya. Jadi artinya ini harus siap dimiliki oleh kawan-kawan pekerja atau buruh. Mungkin dari saya itu. Terima kasih banyak atas selama ini kebersamaan dengan saya Mira Sumirat, seorang perempuan yang perjalanan waktu hingga saya ini akibat didorong-dorong. Jadi kalau ada calon-calon presiden aspek yang sekarang ini merasa nggak siap, itu saya dulu begitu, saya didorong-dorong Pak. Jadi pada saat saya menjadi presiden SKJLJ Jalan Tol itu, saya didatengin oleh 4 orang laki-laki ke rumah, minta izin nama suami saya, Pak, istrinya mau kita angkat jadi presiden SKJLJ, didorong Pak, didorong, saya nggak ngerti apa-apa saat itu. Kemudian aspek pun sama, artinya didorong. Jadi semua ini kalau yang didorong-dorong itu pasti jadi deh kalau didorong-dorong, ya. Didorong-dorong tapi dia nggak siap ya, didorong-dorong tapi dia nggak siap pasti jadi. Tapi kalau didorong-dorong dia udah siap dia nggak jadi. Jadi kawan-kawan, terima kasih banyak atas kebersamaan selama ini. Terus kalau ditanya setelah ini Bu Mira kemana, saya tetap Mira Sumirat yang akan terus tadi sama kayak Pak Jafar untuk lebih bermanfaat dengan orang banyak ya. Silahkan kawan-kawan masih bisa bersapa, tetapi kalau nggak menyapa juga nggak apa-apa ya. Kemudian mohon maaf jika ada kesalahan secara personal, secara pribadi ya. Mungkin kan kita berinteraksi dan saya orangnya senang bercanda, kelihatan bercanda gitu ya. Tapi dianggapnya serius, kan banyak juga yang ngambek sama saya begitu gara-gara omongan saya. Jadi saya mohon maaf lahir batin, dan juga saya mohon maaf atas sebagai pimpinan presiden di aspek Indonesia yang mungkin kawan-kawan belum begitu puas. Jadi soal kepuasan itu kan normatif ya. Jadi puas mungkin di sana puas, di sini nggak puas, artinya semua tidak bisa terpuaskan dengan baik kalau kata Basabda. Jadi mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan saya doakan Presiden aspek yang ke depan akan mendapatkan selalu kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kesehatan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang godaannya luar biasa ya. Dan jangan coba-coba bermain dengan uang dari siapapun itu, karena memang di aspek Indonesia godaan soal uangnya ya. Jadi saya kasih kode-kode, dan insya Allah aspek Indonesia masih on the track ya. Kecuali kalau uangnya dari Bank Dumur terima aja ya. Kalau dia halal, kalau
Kalau itu halal, kalau kata di Mekah tuh halal aja. Jadi itu halal ya. Dari Kementerian Tenaga Kerja juga halal kalau misalnya. Nah, kalau ini ada. Kemenaker itu bikin program-program dan luar biasa. Plus lagi nih buat Kementerian Tenaga Kerja. Sama aspek tuh kemarin itu luar biasa. Ada lagi kan Bu besok ya. Jadi insya Allah ya. Dan saya tunggu tuh dari kawan-kawan pengusaha gimana nanti kerjasamanya ya nggak usah khawatir Pak, Omnibus Law yuk kita. Bapak maunya Omnibus Law kita tolak pakai setuju. Dan kita sambut nanti kepemimpinan suka atau tidak suka ya kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran itu kan Presiden Republik Indonesia. Kita sambut, kalau memang ada hal yang harus kritisi. Kalau enggak ya kita dukung dong program dia makan siang gratis contohnya kan gitu. Jadi meskipun 7.500. Jadi saya kira itu saja. Sekali lagi tetap semangat ya, dan garis bawahi adalah tentang kompromi tadi, musyawarah mufakat saja lah ya. Terima kasih. Mudah-mudahan lahir generasi-generasi aspek yang akan terus menjaga aspek dengan ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan ya. Dan pimpinlah aspek dengan jiwa, dengan hati. Setuju ya? Jadi kalau memimpin sesuatu harus dengan hati ya, dengan jiwanya. Serahkan totalitas, loyalitas, bukan isi tas ya. Totalitas, loyalitas, tanpa batas, tanpa melihat isi tas. Mungkin itu, terima kasih. Aspek